Kaisar Bela Diri, Bab 1001, Pedang Qiyu mati melawan Yan Tian. Geser, untuk sesaat, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Yan Tian. Dan Yan Tian bingung, dia panik, sialan ini, bagaimana dengan bermain JB, mengapa dia bertemu Jian Qiyu dan mati sebelum mencapai top 100. Ini lebih dari itu, tapi itu benar. Hanya saja ketika Yan Tian memikirkan ketakutan akan dominasi malam itu, seluruh iblis menjadi sakit. Bagaimana cara melawan ini? Bagaimana saya bisa melawan ini? Dan yang terpenting, semua mata generasi tua sekarang tertuju padanya. Bisakah kamu tidak bermain? Yan Tian benar-benar tidak ingin bermain. Tapi di sisinya, Yan Huang sangat gembira. Yan Huang mencibir, sungguh melegakan. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang digunakan anak ini beberapa hari yang lalu untuk melarikan diri dari pertempuran satu demi satu, tapi kali ini, bagaimanapun juga, itu masih jatuh ke tangan Yan Huangku. Tianer, jika kamu bermain bagus kali ini, kamu harus mempermalukan putra ini dengan kejam, sehingga semua iblis akan melihatnya, tahu. Yan Tian tidak berbicara, Yan Huang merasa ada yang tidak beres. Berbalik, saya melihat bahwa Xia Tian bahkan tidak memiliki keinginan untuk berdiri. Duduk rapat di kursi. Tianer, ada apa denganmu? Yan Huang bertanya dengan suara tenang. Bagaimana mungkin Yan Tian berani mengatakannya? Dia hanya bertanya dengan lemah, ayah, tidak bisakah aku memukulnya? Singkatnya, paru-paru Yan Huang akan meledak. Mereka yang menolak untuk melawan Jian Qiyu sebelumnya semuanya merasa malu. Mungkinkah Yan Tian juga dibeli oleh putra ini sekarang? Nima, pemberontak besar. Yan Huang dengan dingin berteriak, apakah kamu akan kehilangan semua wajah lamaku? Petik 2, katakan padaku, apa gunanya kamu mati dengan pedang? Petik 2, jika kamu tidak bertarung, aku akan memukulmu sampai mati saat kamu kembali. Yan Huang gak akan menangis. Tentu saja, Yan Huang mengucapkan kata-kata ini melalui transmisi suara. Yan Tian dengan getir berkata, aku benar-benar menyita keuntungannya. Aku tidak bisa mengalahkannya, ayah. Yan Huang berteriak, bajingan, kamu adalah dewa tingkat 2, bagaimana mungkin kamu tidak mengalahkan putra ini? Yan Huang sangat marah. Dalam 2 hari terakhir, dia terus memberitahu Xia Tian bahwa mereka yang meninggalkan pertempuran semuanya adalah sampah dan tidak berguna. Mengapa gilirannya hari ini? Begitu juga Yan Tian. Orang tua itu sangat marah. Yan Tian meringkuk bibirnya dan berkata, ayah, biarkan aku duduk dengan benar. Beraninya Yan Tian turun. Aku tidak bisa mengalahkannya bahkan jika aku jatuh. Dan dia akan dipukuli dengan sia-sia. Bukankah itu akan lebih memalukan? Yan Tian tidak mau melakukannya. Tapi Yan Huang melihat banyak pembangkit tenaga ras iblis di sekitarnya dengan mata penuh harapan. Jelas, mereka semua berpikir bahwa Flame Demons tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran, bukan? Lagi pula, kekuatan Yan Tian lebih dari cukup untuk masuk 30 besar. Selain itu melampaui kematian Jian Qiyu oleh dunia besar. Jika ini tidak dimainkan, itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Yan Tian akan mati karena marah, jika ini tidak berakhir. Bukankah itu sama dengan pengecut yang dia katakan sebelumnya? Apalagi itu akan menjadi lelucon banyak setan. Malu, Yan Huang berkata dengan dingin, jika kamu tidak bermain, kamu tidak harus kembali ke Flame Demon Clan. Petik 2, aku tidak memiliki putramu, Yan Tian. Ini akan menjadi memaksanya menemui jalan buntu. Terlihat bahwa Xia Tian belum bergerak. Ye Xiu berdiri di arena dengan sangat santai. Xia Tian ini mungkin sudah memiliki bayangan psikologis, jadi tentu saja dia tidak berani bermain. Kaisar Iblis juga mendesis. Ini tidak mungkin terjadi, kan? Kekuatan Yan Tian, dewa dan roh tingkat kedua, tidak berani bermain. Tampaknya korupsi sangat serius, karena wanita ini tidak masuk akal. Yan Huang langsung mengangkat Yan Tian dengan satu tangan. Xia Tian hanya bisa berdoa untuk dirinya sendiri dalam diam. Paling buruk, akui saja kekalahan. Pada saat berikutnya, Yan Tian terbang ke bawah. Berdiri berhadapan dengan Ye Xiu. Tapi dia tidak berani menatap langsung ke arah Ye Xiu. Dia sudah memikirkannya, saya akan langsung mengakui kekalahan nanti. Pokoknya, aku tidak bisa mengalahkannya. Sebenarnya tidak perlu berkelahi. Jika Anda kehilangan muka, Anda kehilangan muka. Ayahku memaksaku untuk turun. Dia juga tidak. Setan yang kuat melihatnya dengan puas. Lagi pula, dia bukan pengecut. Ini harus bisa mengalahkan anak ini.
Lagi pula, mereka benar-benar kesal karena berbaring dan menang sepanjang jalan. Kapan Anda pernah melihat seorang anak dari God Extinguishing Second layar berbaring dan menang sedemikian rupa? Kering, bunuh anak ini, segera. Suara tebal Elder Moveng terdengar perlahan. Ayo mulai, apakah itu klan iblis yang kuat atau kaisar iblis? Mereka semua menatap panggung kompetisi tempat Ye Xiu dan Yan Tian berada. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Xiu menang dengan berbaring dan menang bersama dalam permainan Xia Tian sekarang. Ledakan, saat suara itu jatuh, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, seluruh arena seni bela diri langsung diselimuti oleh energi iblis yang menakutkan. Dan Yan Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, tepat ketika dia hendak mengatakan bahwa saya mengaku kalah. Dia dan Ye Xiu saling memandang. Energi jahat yang sangat kuat di mata Ye Xiu membuat pikirannya kosong sesaat. Dan itu adalah momen ini. Memegang pedang, Ye Xiu sudah datang ke Yan Tian. Apa? Yan Tian memandangi api yang akan jatuh, dan energi iblis yang menakutkan benar-benar menelannya. Dan saat ini, bahkan jika dia ingin mengatakan bahwa saya mengaku kalah, tidak ada cukup waktu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Semua iblis mengamati dengan cermat tindakan balasan seperti apa yang akan dilakukan Xia Tian. Tetapi dapat dilihat bahwa seluruh tubuh Yan Tian terguncang, dan ribuan pola ruang dan waktu muncul di sekitarnya, dan pada saat yang sama, api ajaib langsung berubah menjadi penutup pertahanan, menutupi dirinya sendiri. Bahkan avatarnya juga langsung muncul saat ini. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Tidak, harus dikatakan, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Dengan tingkat pertahanan ini, bahkan orang yang kuat di tingkat kedua para dewa tidak dapat dengan mudah menerobos. Yan Huang melihat ini, tidak heran sama sekali. Dia hanya mencibir dan berkata, setelah bertahan melawan gerakan ini, lebih baik mengalahkan orang ini secara langsung. Sudut mulut Ye Xiu sedikit berkedut. Saat berikutnya, sebuah pedang, yang membawa energi iblis setinggi 1000 kaki, tiba-tiba terbanting. Bum bum bum, energi sihir yang menakutkan dan niat pedang dengan gila-gilaan membombardir penutup pertahanan. Namun, adegan selanjutnya membuat semua iblis tercengang. Tetapi dapat dilihat bahwa penutup pertahanan tidak menahannya bahkan untuk sesaat, dan retakan padat segera muncul. Ini, klik, penutup pertahanan langsung hancur, dan pedang Ye Xiu jatuh di bawah tatapan takjub semua iblis. Bagian belakang pedang langsung mengenai wajah Yan Tian. Xia Tian ingin menangis. Memerangi setan tidak menamparkan wajahmu. Kali ini datang lagi. Giginya, yang telah berhasil dia pulihkan dengan susah payah, sekali lagi dihancurkan, dan seluruh iblis itu meledak dalam sekejap. Itu jatuh berat di sela-sela. Ini, lihat adegan ini. Mereka semua terkejut. Semua iblis yang kuat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Putra ini tidak lebih dari surga. Kehancuran kedua, pedang sialan itu langsung meledakkan surga kedua para dewa. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan? Mustahil, mustahil. Mungkinkah airnya dilepaskan musim panas ini? Yan Huang semakin marah, dan merasa malu. Saya benar-benar ingin menemukan celah untuk dibor. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat memalukan untuk membuangnya ke rumah. Lebih baik jangan turun. Bahkan lebih memalukan dikalahkan dengan satu pukulan. Yan Huang membawa pergi Xia dengan putus asa. Kaisar Iblis memandang Ye Xiu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kaisar Iblis tersenyum tipis, sepertinya putra ini benar-benar mengejutkan dan mengejutkan Kaisar. Kaisar bela diri, bab 1002, bagi Ye Xiu untuk melawan Xia Tian. Itu langsung mengejutkan mata semua iblis. Mereka yang sebelumnya curiga bahwa Ye Xiu mengandalkan suap menyebabkan Ye Xiu menang sepenuhnya, tetapi sekarang secara alami merugikan diri sendiri. Banyak setan juga mulai memperhatikan setan pedang ini yang hanya merupakan surga kedua dari pemadam dewa untuk pertama kalinya. Evaluasi terbanyak yang diberikan adalah bahwa pedang iblis ini tidak boleh sederhana. God Destroyer Second Heaven mengalahkan Yan Tian dengan satu pedang. Itu cukup untuk membuktikan bakat Ye Xiu yang tak terbayangkan. Bahkan ada banyak desas-desus segera bahwa Jian Qiuxi adalah kebanggaan nomor 1 di alam Kaisar Iblis. Tentu saja, kata-kata seperti itu tidak terlalu banyak dipublikasikan. Tapi itu juga jatuh ke telinga Mo Haoran. Mo Haoran secara alami menjadi semakin mudah tersinggung. Ye Xiu terus menyukainya berkali-kali, tapi sekarang dia dipuji sebagai kebanggaan nomor 1 dari Realm Emperor Demon, dan dia bahkan terguncang oleh Ye Xiu.
Selain itu, setelah pertempuran ini, Kaisar Iblis juga memperhatikan Ye Xiu. Untuk sementara, Ye Xiu menjadi terkenal. Tentu saja, untuk Jian Changtian, ada satu hal lagi yang harus dirayakan, yaitu Jian Wanning juga berhasil masuk 150 besar. Yantian akan sengsara. Setelah kembali, dia langsung dipukuli oleh Yan Huang. Ini adalah kebenarannya. Yantian juga sangat terdiam. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu Ye Xiu sekarang? Baru saja menginjak kotoran, Yan Huang meledak dengan amarah. Awalnya mengira Yantian bisa masuk 30 besar atau bahkan 20 besar, tapi sekarang dia bahkan tidak masuk 150 besar. Sayang sekali, malam ini jelas bukan malam Natal. Di hari ketiga, pertarungan untuk 100 besar akan segera dimulai. Tapi kali ini, lawan Ye Xiu menyerah begitu saja. Ye Xiu mengalahkan Yantian dengan satu pedang. Sekarang siapa yang berani melawan Ye Xiu kecuali monster dari keluarga kerajaan itu? Tentu saja tidak. Sedangkan untuk Jian Wanning, kali ini dia tidak seberuntung itu. Berhenti di luar 100 teratas. Namun baginya, itu sudah menjadi rekor yang membanggakan. Semua kehormatan pedang iblis akan terikat pada Ye Xiu. Hari keempat, lawan Ye Xiu menyerah lagi. Hal yang sama berlaku untuk hari kelima. Sekarang telah memasuki pertempuran 30 besar. Namun, Ye Xiu terlalu kuat, bahkan dewa tingkat kedua biasa tidak akan pernah berani bertarung. Jadi Ye Xiu pada dasarnya menerima perlakuan yang sama dengan keluarga kerajaan dan Mo Haoran. Kemenangan lain sepanjang jalan. Situasi ini bisa dikatakan tidak pernah muncul di keluarga lain kecuali keluarga kerajaan. Dan Ye Xiu tidak diragukan lagi menciptakan preseden ini. Terlebih lagi, dia masih hanya God Extinguishing Second Layer Heaven. Itu juga bisa dianggap sebagai yang pertama langsung menembus 30 besar dengan God Destroyer Second Layer. Dan saat ini, semakin banyak iblis yang kuat memperhatikan Ye Xiu. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak orang kuat dari klan lain yang mengunjungi Akademi Pedang Iblis, yang tidak pernah dikunjungi oleh iblis. Lagi pula, kali ini, Ye Xiu pasti diperhatikan oleh Demon Emperor bagaimanapun caranya. God Extinguisher Second Heaven dapat memiliki rekor dan kekuatan tempur seperti itu. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis mengabaikan kesombongan seperti itu? Dan begitu Kaisar Iblis menyadarinya, klan Iblis Pedang akan memiliki status berbeda di masa depan. Putra ini memiliki masa depan yang cerah. Tentu saja, Ye Xiu tetap berada di balik pintu tertutup. Ye Xiu tidak tertarik dengan ini, dia hanya memikirkan kapan dia bisa kembali dengan cepat. Hanya saja Jian Changtian cukup sibuk akhir-akhir ini. Ini juga membuat Jian Changtian cukup senang. Lagi pula, sejak dia menjadi patriark, dia tidak pernah memiliki wajah seperti itu. Beberapa klan besar mulai menjilatnya. Bukankah itu cukup baik? Hari ke-6. Hari ini adalah hari untuk bersaing memperebutkan 15 besar. Begitu Ye Xiu muncul, dia menjadi eksistensi yang sangat menarik perhatian, dan reputasinya tidak kalah dengan Pangeran Mo Haoran di tangan banyak iblis yang kuat. Lagi pula, di dunia ini, yang kuat adalah raja. Ye Xiu sangat berbakat, tidak dapat dihindari untuk melampaui Mo Haoran di masa depan. Selain itu, Ye Xiu mungkin bisa memasuki alam iblis suci di masa depan. Saint Demon Realm dan Emperor Demon Realm bukanlah konsep yang sama. Jika Ye Xiu benar-benar memiliki kualifikasi untuk memasuki alam iblis suci, bahkan jika Mo Haoran duduk di singgasana Kaisar Iblis, dia akan jauh lebih rendah dari Ye Xiu. Oleh karena itu, reputasi Ye Xiu sangat tinggi. Konferensi Kaisar Iblis akan segera dimulai. Mereka yang bisa masuk 30 besar semuanya adalah dewa. Dan bahkan beberapa keluarga kerajaan yang berbaring dan menang sepanjang jalan mulai bergerak. Tentu saja, alasan mengapa keluarga kerajaan adalah karena mereka sangat kuat baik dari segi energi iblis maupun yayasan mereka sendiri. Bahkan pada level yang sama, mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Oleh karena itu, 10 besar keluarga kerajaan secara alami masuk 15 besar. Dan setelah lawan Mo Haoran meninggalkan pertempuran lagi. Di pertandingan terakhir, giliran Ye Xiu. Kali ini, lawan Ye Xiu juga sangat kuat. Itu adalah Bing Yao, dewa klan iblis Bing Yuan, 3 kali lipat Tian Jiao Bing Yao. 3 surga dewa dan roh. Tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak kuat, setidaknya dibandingkan dengan Xia Tian sebelumnya, itu sama sekali tidak pada level yang sama. Ye Xiu datang ke atas panggung. Rasa dingin yang ekstrim tiba-tiba jatuh dari langit.
Namun, kristal es hitam membeku di langit di atas arena, dan seorang wanita dengan gaun panjang dari kristal es berdiri tegak dan anggun di atas teratai es hitam. Kristal es yang bersinar terus-menerus muncul dari tubuh wanita itu, memberi iblis indera visual yang kuat. Selain itu, dilihat dari nafasnya, itu juga merupakan elemen es yang cukup kuat, dan energi sihir yang sangat kuat. Ye Xiu mendongak, itu sebenarnya penyihir. Ye Xiu sedikit meminta maaf. Aku akan mati di bawah pedang, Nona Bing Yao, tolong beritahu aku. Banyak iblis yang kuat memperhatikan dan pergi. Kekalahan Ye Xiu atas Xia Tian memang merupakan kejutan besar. Tapi Bing Yao ini bukan kesombongan biasa. Meskipun klan iblis Bing Yuan yang dimiliki Bing Yao bukan di antara keluarga kerajaan, tetapi dalam hal kekuatan dan aura, itu bahkan tidak kalah dengan kesombongan beberapa keluarga kerajaan. Cukup untuk disebut kesombongan sejati. Dan itu sebanding dengan kebanggaan keluarga kerajaan. Kekuatannya, energi iblis yang kuat, tidak sebanding dengan Yan Tian. Tidak ada yang tahu apakah Ye Xiu bisa memenangkan pertempuran ini. Namun, bahkan jika itu tidak dapat berhasil dimenangkan, itu juga tidak akan membuat iblis tertawa. Karena Ye Xiu sudah menunjukkan bakatnya. Kaisar iblis juga sedikit menyipitkan matanya, melihat ke arena dengan penuh konsentrasi. Bagaimana Ye Xiu menghadapi pertempuran ini? Atau apakah Ye Xiu bisa menang? Dia juga sangat penasaran. Kaisar iblis tersenyum tipis. Huaer, katakan padaku, bisakah iblis pedang kecil ini menang? Bianhua memandang Ye Xiu, dan hanya tersenyum tipis, tidak lebih dari 3 gerakan. Qiu mati untuk menang. His, Kaisar iblis langsung menyeringai. Tidak bisa melakukan 3 trik. Peringkat tinggi seperti itu, benar-benar. Murid hitam dan merah Bianhua berkedip sedikit, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. 3 gerakan, jika dia gagal melakukan 2 gerakan pertama. Jika dia bergerak, 1 gerakan sudah cukup. Kata-kata ini tidak diragukan lagi lebih mengejutkan Kaisar Iblis. 1 gerakan sudah cukup. Bianhua benar-benar memberikan penilaian yang tinggi. Ketertarikan yang kuat muncul di mata Kaisar Iblis. Jika itu masalahnya, maka Kaisar harus tetap membuka matanya. Kaisar bela diri. Bab 1003. Jika Anda bergerak, 1 gerakan sudah cukup. Menghadapi 3 surga para dewa, dan Bing Miao yang layak mendapatkan arogansi kerajaan, Bianhua memberikan penilaian yang begitu tinggi, yang tidak diragukan lagi membangkitkan minat besar di hati Kaisar Iblis. Tentu saja, kalimat ini juga didengar oleh Mo Haoran. Tapi bisakah dia mempercayainya? 1 gerakan. Saya pikir itu hampir sama baiknya dengan dikalahkan dalam 1 gerakan. Tentu saja Mo Haoran tidak mempercayainya. Itu benar, meskipun dia agak masam, dia harus mengakui bahwa kekuatan tempur Ye Xiu memang tidak normal, dan itu sangat tidak normal, tetapi tidak mungkin begitu tidak normal bahkan Bing Miao tidak mungkin menjadi musuh sekali tembak, kan? Kecuali Ye Xiu memiliki kekuatan tempur untuk bersaing dengan dewa dan roh surga keempat, tidak mungkin melakukan ini sama sekali. Namun, sama sekali tidak mungkin bagi dewa penghancur surga kedua untuk memiliki kekuatan tempur dari surga keempat roh ilahi. Jangan percaya, Mo Haoran terlalu sulit dipercaya. Namun, pada saat ini, tatapan banyak pria kuat terfokus pada Ye Xiu dan Bing Miao. Jelas, dalam pertempuran ini, kebanyakan orang berpikir bahwa Ye Xiu mungkin menghadapi musuh yang kuat. Kekuatan dan bakat Bing Miao terlihat jelas bagi semua iblis. Pada dasarnya, lawan yang dia temui sebelumnya bukanlah lawan 1 tembakan sama sekali. Bahkan Bing Miao juga bertemu lawan dari surga ketiga dewa di pertandingan terakhir. Namun lawan di ronde terakhir sama sekali tidak bisa mempertahankan 3 jurus di tangan Bing Miao, sehingga ia langsung kalah. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Bing Miao tidak terkalahkan bahkan di alam yang sama. Bahkan mungkin lebih kuat dari kesombongan kerajaan dari alam yang sama. Dan meskipun kekuatan tempur Ye Xiu sangat tidak normal sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa, Bing Miao terlalu kuat. Bing Miao menggantung di udara. Kristal es ajaib terus mengembun, seolah membekukan seluruh arena. Dia berdiri dengan tenang di atas teratai salju kristal es, dan teratai salju kristal es hitam terus meletus dengan udara yang sangat dingin, menyelimuti Ye Xiu. Namun, di bawah suhu yang sangat dingin, yang umumnya tak tertahankan bahkan untuk dewa tingkat pertama dan kedua, mata Ye Xiu tenang, dan dia bahkan tidak melihat sedikit pun ketidaknyamanan. Mata Bing Miao sangat dingin, ketika Penatua Mo Feng mengumumkan dimulainya pertempuran.
Angin dingin yang mengerikan dan energi jahat segera tersapu. Tapi Yesiu tetap tidak bergerak. Tetapi dapat dilihat bahwa mata Bing Miao tiba-tiba menyipit, dan pada saat berikutnya, kristal es yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi teratai es hitam, dan dalam sekejap, teratai es hitam yang memenuhi langit langsung jatuh. Setan-setan itu sedikit terkejut. Ini adalah salah satu kartu truf dari Ais Abyss Demon Clan. Binglian Tianluo, teratai es yang tak berujung seperti jaring langit dan bumi, dan setiap teratai es mengumpulkan kekuatan sihir yang tak terbayangkan, dan bahkan salah satu dari mereka cukup untuk menyebabkan orang kuat di surga dewa kedua atau ketiga secara tidak sengaja dan langsung melukainya dengan parah. Tentu saja, Yesiu melihat bahwa serangan Bing Miao adalah metode yang sangat ampuh. Sepertinya Bing Miao tidak meremehkannya. Bing Miao secara alami tidak berani meremehkan kekuatan tempur eksplosif Yesiu. Namun, ketika teratai es tak berujung jatuh dari langit, ekspresi Yesiu tetap tenang. Yesiu perlahan mengeluarkan epi di belakangnya, dan dengan suara mendengung, suara pedang bergema. Saat berikutnya, niat pedang yang tak berujung tiba-tiba menyapu seperti citah, dan kemudian dengan cepat melacak setiap keping es. Ayo potong posisi Lian. Bum bum bum. Suara ledakan yang memekakkan telinga bergema dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, murid iblis tiba-tiba bergetar. Bahkan mata Bing Miao menunjukkan sedikit keterkejutan. Diblokir. Hanya dengan satu serangan pedang, semua teratai esnya diblokir. Persepsi yang begitu tajam dan kekuatan niat pedang bahkan dapat dikatakan benar-benar melebihi harapannya. Mata Kaisar Iblis sedikit menyipit. Niat pedang anak ini tidak sederhana, dan lihat. Sepertinya dia telah melangkah ke master pedang, dan niat pedangnya sangat kuat. Petik 2. Kaisar ini tampaknya baru berusia 20-an. Jika dia benar-benar berusia 20-an dan niat pedangnya dapat mencapai tingkat seperti itu, tampaknya ilmu pedangnya tidak akan lama untuk naik ke tingkat Kaisar Pedang. Petik 2. Benar saja, kamu jenius langit, Huaer. Melihat alam iblis Kaisar, ini adalah satu-satunya hal yang dilihat Kaisar sejauh ini yang dapat dibandingkan dengan bakatmu. Petik 2. Kaisar Iblis memberinya pujian yang sangat tinggi. Ini tidak lebih dari normal. Lagi pula, akar Yesiu sama sekali belum berusia 60 tahun. Anda harus tahu bahwa sebagian besar Tianjiao di sini berusia sekitar 10 tahun, 10 tahun. Jiazi, itu 600 tahun penuh. Meskipun 600 tahun adalah periode waktu yang sangat singkat, tetapi di usia 20-an, dia dapat mencapai langkah ini. Saya tidak tahu berapa banyak yang harus dia lewati. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Pada saat ini, Yesiu memandang Bing Miao di atas teratai es di udara, dan tidak bisa menahan senyum. Nona Bing Miao, aku akan menyerang. Petik 2. Bing Miao ini memang tidak sederhana, tapi Yesiu tidak berniat menggunakan semua kekuatannya. Lagi pula, dia jauh dari level itu. Saat suaranya jatuh, lapisan energi pedang meledak dari pedang yang berat. Pedang yang menakutkan energi seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan arena pertempuran ini. Bahkan Bing Miao merasakan penindasan yang kuat saat ini. Sepertinya tubuhnya menjadi sangat berat saat ini. Bing Miao tidak berani memiliki kecerobohan sama sekali. Saat berikutnya, hanya ada bunyi gedebuk. Yesiu menghentakkan kakinya dengan keras dalam sekejap, dan langsung pergi ke Bing Miao untuk membunuh seketika. Murid Bing Miao menyusut sedikit, dan dia melihat tangan gioknya sedikit berputar, dan teratai es hitam di bawah kakinya langsung menjadi lebih besar, dan saat berikutnya, langsung menutupi langit di atas seluruh arena seni bela diri. Segera setelah itu, teratai es meledak. Selain itu, pada saat yang sama, pola ruang dan waktu di seluruh tubuh Bing Miao menyala satu demi satu, diikuti oleh tiruan kristal es yang muncul seketika. Kekuatan penuh. Bing Miao langsung menggunakan semua kekuatannya. Sudut mulut Yesiu berkedut. Segera, pedang yang berisi kekuatan sihir nakal menghantam teratai es besar. Bum bum bum. Dengan berkah avatar dan pola ruang dan waktu, pedang biasa Yesiu segera tidak bisa menembus teratai es. Tapi segera setelah itu, garis-garis waktu dan ruang muncul di seluruh tubuh Yesiu. Dan ketika pola ruang dan waktu muncul, bahkan Kaisar Iblis pun terkejut di dalam hatinya. Bahkan dia merasakan kengerian pada kekuatan pola ruang dan waktu. Dalam sekejap, situasinya seimbang. Tetapi dapat dilihat bahwa pada teratai es, retakan kristal es yang padat muncul. Suara pecah yang renyah bergema di seluruh alun-alun. Jantung Bing Miao menegang.
Apa? Di bawah kakinya, teratai es meledak hampir seketika. Dan cahaya pedang hitam menyapu hampir seketika. Bing Yao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dalam sekejap mata, ujung pedang yang dingin itu telah menyentuh leher gioknya yang seputih salju. Bersenandung, semua iblis terkejut. Ini, hilang, sebenarnya kalah. Apalagi dari awal hingga saat ini, kematian pedang Qiu. Ini hanya bisa dianggap sebagai pedang. Mata indah Bing Yao meredup, dan rasa dingin di matanya juga perlahan menghilang. Aku kalah. Ye Xiu menyingkirkan pedang yang berat itu. Maafkan aku. Setelah berbicara, Ye Xiu berbalik dan pergi. Bing Yao membeku di udara, tapi matanya tidak bisa lepas dari sosok Ye Xiu. Saya khawatir dia tidak akan pernah melupakan kengerian serangan pedang itu seumur hidupnya. Kaisar Bela Diri, Bab 1004, itu adalah serangan pedang lainnya. Semua iblis sangat menyadari kekuatan Bing Yao, tetapi siapa yang mengira Bing Yao akan dikalahkan oleh Ye Xiu hanya dengan satu serangan pedang? Bagaimana ini bisa digambarkan sebagai kegagalan? Ini sama sekali tidak ada perlawanan sama sekali. Dengan kata lain, di depan Ye Xiu, Bing Yao hanyalah seekor semut. Semua iblis terkejut. God Extinguisher Second Heaven memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika berada di 5 besar, itu sepenuhnya memenuhi syarat. Dan Anda harus tahu bahwa untuk masuk 5 besar, mereka semua berada di atas puncak surga keempat para dewa, dan di antara mereka adalah talenta tak tertandingi dari surga kelima para dewa. Pertempuran hari ini, tidak peduli betapa menariknya pertempuran lainnya, semuanya membosankan di depan pedang Ye Xiu. Dan Ye Xiu juga masuk 15 besar secara alami. Tidak diragukan lagi, rekor yang tak terhitung jumlahnya telah dipecahkan. Sejak saat itu, nama Jian Qiuxi telah tertanam dalam di benak setiap anggota Demon Rache. Bahkan jika nama itu disebut lagi di masa depan, itu masih segar dalam ingatan orang. Legenda, kematian Jian Qiu sudah cukup untuk disebut keberadaan legendaris. Pertempuran hari ini akan segera berakhir. Tapi diskusi tentang Perang Dunia I hari ini tidak pernah berhenti. Ye Xiu kembali ke kediamannya. Larut malam, bunga di sisi lain juga tiba sesuai jadwal. Ye Xiu sakit kepala, tapi dia tidak bisa menahannya. Lagi pula, Bianhua punya pegangan padanya. Itu harus dari hati atau harus dari hati. Hanya saja dia tidak mengerti, tidak apa-apa mencari saya sekali di tengah malam, mengapa datang kepada saya setiap hari. Ye Xiu sangat sedih. Keesokan harinya, hari ini adalah 15 teratas hingga 8 besar. Ye Xiu cukup beruntung untuk mendapatkan selamat tinggal. Pertarungan antara 15 besar dan 8 besar sangat intens. Akhirnya, 8 finalis terakhir ditentukan. Dan 8 besar ini semuanya adalah keluarga kerajaan. Kecuali kuda hitam Ye Xiu. Kekuatan keluarga kerajaan ini, bahkan untuk terakhir kalinya, sebanding dengan kekuatan tempur Bing Yao. Dapat dikatakan bahwa kualitasnya sangat tinggi. Dan mereka semua adalah kebanggaan surga. Dan Mo Haoran juga bersatu dengan banyak keluarga kerajaan. Larut malam, di dalam rahim kerajaan, kecuali Mo Haoran, 2 keluarga kerajaan terkuat semuanya dipanggil ke rahim kekaisaran oleh Mo Haoran. Dan kedua iblis ini berasal dari klan Mei penyihir, Mei Yin, dan klan iblis naga hitam, Long Aotian. Kedua iblis itu adalah dewa dan surga kelima. Mei Yin baru saja melangkah ke alam surga kelima para dewa dan roh. Tapi kekuatan Long Aotian cukup bagus, dan dia berada di tahap pertengahan surga kelima para dewa, dan kekuatannya lebih kuat dari kekuatan Mei Yin. Ranah seperti itu dianggap paling dekat dengan kekuatan Mo Haoran, dan juga diakui sebagai 3 teratas dalam konferensi iblis kaisar ini. Mo Haoran tahu betul bahwa kekuatan-kekuatan tempur Ye Xiu sangat mungkin berada di atas surga keempat para dewa. Jika Anda ingin mengalahkan Ye Xiu, saya khawatir tidak mungkin mencapai surga keempat para dewa. Dan yang paling aman adalah surga dewa kelima. Hanya dengan cara ini mungkin untuk sepenuhnya meledakkan Ye Xiu dari Demon Emperor Conference. Dan kali ini Mo Haoran tentu saja tidak sesederhana meledakkannya dari konferensi iblis kaisar, tetapi untuk memberi anak ini pelajaran. Kalian berdua, aku percaya kamu harus sangat jelas mengapa pangeran ini mencarimu, kata Mo Haoran perlahan. Mei Yin tersenyum centil, pangeran mengambil inisiatif untuk mengundangnya, mungkin dia meninggal karena Jian Qiu. Jian Qiu menamparkan wajah Mo Haoran dengan keras ketika pangeran mengadakan jamuan makan. Bahkan Bianhua, yang disukai Mo Haoran, sangat baik pada Jian Qiuseng.
Mei Yin dan Long Haotian bukanlah orang bodoh. Poin ini secara alami dapat ditebak. Mo Haoran tersenyum, itu benar. Jian Qiuxi, putra ini terlalu populer dan sangat sombong. Saya pikir kalian berdua tidak boleh terbiasa dengannya. Petik 2. Long Haotian berkata sambil tersenyum, putra ini memang terlalu sombong. Meskipun kekuatan dan bakatnya memang sempurna, bagaimanapun juga, ini adalah konferensi iblis kaisar. Kesombongan seperti itu pasti akan membuat iblis lain sangat tidak bahagia. Mo Haoran mendengus dingin, itu benar. Taruh pangeran ini di matamu, jika pangeran ini menjadi kaisar iblis di masa depan, bukankah dia ingin membuat gelombang? Mei Yin tersenyum ringan, apa rencana pangeran? Mo Haoran berkata dengan dingin, selanjutnya, jika kamu bertemu putra ini, ajari dia sebuah pelajaran bagus. Biarkan anak ini tahu apa yang ada di luar iblis dan di luar langit. Bahkan jika dia sangat berbakat, ini bukan tempat dia membuat kesalahan. Long Haotian tersenyum dan berkata, pangeran, jangan khawatir, jika aku benar-benar bertemu dengan putra ini, aku pasti tidak akan menahan apapun. Petik 2. Bagaimanapun, dunia masa depan dari domain iblis kaisar ini masih milikmu, pangeran. Mo Haoran menunjukkan kepuasan tersenyum, kalau begitu aku akan mengurus kalian berdua. Setelah Mei Yin dan Long Haotian pergi, mata Mo Haoran menjadi gelap. Jian Qiu sudah mati, Jian Qiu sudah mati. Kaulah yang pertama memprovokasiku. Selanjutnya, berhentilah menyalahkanku. Huff. Ye Xiu menatapnya lagi dan lagi. Itu bahkan menekan reputasinya. Bagaimana mungkin Mo Haoran membiarkan Ye Xiu pergi dengan begitu mudahnya? Keesokan harinya, pertarungan perempat final akan dimulai hari ini. Di antara 8 besar yang menarik perhatian, yang paling diantisipasi tidak diragukan lagi adalah Ye Xiu dan 3 dewa kebanggaan surga kelima. Selain itu, reputasi Ye Xiu bahkan sedikit membayangi Mo Haoran. Di hati semua iblis, tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki banyak harapan untuk penampilan Ye Xiu selanjutnya. Setelah Ye Xiu tiba, dia langsung menarik perhatian semua iblis. Pada saat ini, Jian Chantian tersenyum dan berkata, Qiuxi, tidak perlu ada tekanan psikologis di masa depan. Berjuanglah dengan keras, tidak peduli siapa yang Anda temui, bahkan jika Anda kalah. Anda dapat mencapai langkah ini. Ke perempat final, Jian Chantian tidak diragukan lagi sangat puas. Bahkan jauh melebihi harapannya. Bahkan jika Ye Xiu benar-benar berhenti di perempat final, itu akan baik-baik saja. Selama mereka bisa memasuki perempat final, ditambah dengan sumber daya berikutnya, klan pedang iblis bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki status keluarga kerajaan. Jian Wanning terus memberitahu Ye Xiu. Tapi dari mana Ye Xiu mendapatkan tekanan psikologis? Sama sekali tidak, sebaliknya, dia tampak tenang. Ini benar-benar berbeda dari 8 pemain teratas lainnya. Melihat Ye Xiu seperti ini, Jian Wanning tidak repot-repot mengatakan apapun. Mentalitasnya terlalu bagus. Dari sudut pandang Ye Xiu, satu-satunya lawan dalam pertempuran ini paling banyak adalah Mo Haoran. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menganggap serius hal lain. Jika iblis lain tahu tentang mentalitasnya, dia mungkin akan muntah darah. Itu sama sekali bukan setan. Segera, pertempuran dimulai. Dalam pertempuran untuk 4 besar, perhentian pertama adalah Mo Haoran. Namun, lawan Mo Haoran langsung menyerah. Ini juga normal, tetapi tidak menimbulkan gangguan. Lagi pula, kekuatan Mo Haoran sudah jelas bagi semua orang. Itu diakui sebagai yang terkuat. Pada dasarnya, jika tidak ada kecelakaan, nomor 1 pasti milik Mo Haoran. Dan pertempuran kedua adalah konfrontasi antara 2 dewa di puncak surga 4 kali lipat. Setelah pertempuran kedua berakhir, pertempuran ketiga akan segera dimulai. Saat suara penatua Mo Feng turun, tidak diragukan lagi, dalam sekejap, gelombang besar terjadi. Jian Qiu mati melawan Mei Yin. Kaisar bela diri. Bab 1005, Jian Qiu mati melawan Mei Yin. Saat kalimat ini jatuh, semua iblis pasti terkejut. Salah satunya adalah yang disebut penjahat puncak, meskipun kerajaannya hanya dewa tingkat kedua, bahkan dewa tingkat ketiga masih belum menjadi musuhnya dengan pedang. Dan yang lainnya berasal dari salah satu dari 2 keluarga kerajaan terkuat, klan penyihir Mei. Di keluarga ini, hanya ada setan perempuan. Hal yang menakutkan tentang itu adalah alat musik yang kuat, dan penuh pesona yang kuat, bahkan putra iblis yang gigih mungkin tidak dapat menahan pesona yang mengerikan.
Dapat dikatakan bahwa meskipun klan penyihir Mei bukanlah klan iblis dengan kekuatan bertarung yang sangat kuat, itu adalah keberadaan yang paling berbahaya. Dia bahkan dapat menggunakan teknik suaranya yang menawan untuk membunuh orang yang tidak terlihat tanpa usaha apapun. Bahkan mudah untuk langsung mengontrol lawan untuk bunuh diri. Dan dalam pertarungan antara 8 besar dan 4 besar, Ye Xiu benar-benar bertemu dengan penyihir Meiju yang begitu kuat. Dan itu Mei Yin dari surga dewa kelima. Pertempuran ini tidak diragukan lagi membuat banyak setan memperhatikannya. Tapi tatapan Ye Xiu tetap tenang. Bahkan jika mereka bertemu dengan penyihir Meiju, yang ditakuti semua iblis, mereka tetap tidak tampak takut sama sekali. Benar-benar sangat tenang. Setan secara alami tidak bisa melihat mengapa Ye Xiu begitu tenang. Sudut mulut Mo Haoran sedikit terangkat. Jika demikian, selama Mei Yin tidak mengalami kecelakaan, Ye Xiu pasti akan kalah. Melihat ke seluruh dunia, berapa banyak iblis yang bisa menahan rayuan penyihir? Hehe, tidak mungkin. Bahkan Mo Haoran sendiri harus mengakui bahwa jika dia bertemu Mei Yin, dia akan terpengaruh. Meski tidak mungkin mengendalikannya, dan dia akan menang, itu memang akan sedikit mempengaruhinya. Pada saat ini, saya melihat Ye Xiu mengenakan jubah hitam, diam-diam terbang ke panggung kompetisi. Dan di sisi lain, penyihir ramping hanya dengan gaun ungu terbungkus dada dan rok pendek ungu perlahan mendarat di arena. Pinggang ramping seperti ular air dan wajah yang sangat menawan itu hampir seketika menarik hati banyak setan muda. Sangat memukau, bagaimana bisa Anda tidak ditangkap olehnya? Dan iblis ini adalah Mei Yin. Sudut mulut Mei Yin sedikit terangkat. Ye Xiu melihatnya dengan tenang. Saat melihat tatapan tenang Ye Xiu, Mei Yin memang sedikit terkejut. Lagi pula, pria ini bisa menghadapinya dengan sangat tenang. Ini memang tidak masuk akal. Tapi bagaimana dia tahu? Setelah melihat tampilan Eternal Night Empress yang memikat, melihat iblis wanita yang begitu menawan sekarang terasa membosankan. Terlebih lagi, apakah ombaknya yang bergejolak sebesar permaisuri Yongye? Tidak. Apakah pinggangnya menelan jiwa seperti permaisuri malam abadi? Juga bukan. Jadi, bagaimana mungkin menariknya? Terlebih lagi, di antara 9 saudara perempuan peri, bukankah Huang Yue lebih menawan daripada penyihir kecil ini? Bahkan penampilannya sama sekali tidak ada bandingannya dengan iblis perempuan kecil ini. Ini hanyalah surga dan bumi. Jika Anda benar-benar terpesona, hanya bisa menjelaskan. Pengalaman saya singkat, tentu saja Mei Yin tidak tahu apa yang telah dialami Ye Xiu, peri yang pernah saya lihat. Meskipun Ye Xiu tidak tertangkap oleh penampilannya untuk saat ini, tapi belum tentu di masa depan. Bagaimana mungkin pedang ini, Qiyushi, bisa bertahan setelah menggunakan teknik pesona? Mei Yin tersenyum menawan. Adik laki-laki Qiyushi, kamu aman di sini. Apakah kamu ingin adikku menjagamu? Sangat sedih, tapi Ye Xiu tetap tidak tergerak. Ye Xiu tersenyum tipis, tidak perlu merawatnya. Gadis ini harus berhati-hati dengan dirinya sendiri. Semua iblis terkejut, begitu besar, atau bahkan mengabaikan Mei Yin sama sekali. Mei Yin tersenyum, oh, sepertinya adik laki-laki Qiyushi sangat percaya diri. Petik 2, kalau tidak, itu akan sangat menyedihkan. Ye Xiu tidak berbicara. Pada saat ini, suara tetua Mo Feng terdengar berat. Pertempuran dimulai. Saat itu, semua mata memandang ke bawah. Dan Kaisar Iblis juga sangat tertarik. Tekad adalah cara terkuat untuk menghadapi penyihir Meiju. Dan iblis pedang kecil yang baru berusia 20-an ini, dapatkah dia memiliki kemauan yang begitu besar? Lagi pula, sering berbicara, kuat atau tidaknya kemauan sebenarnya terkait dengan usia dalam banyak kasus. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin kuat kemauan Anda secara alami. Pada saat ini, potongan kelopak merah muda tersebar di alun-alun. Pada saat ini, mata Mei Yin juga berubah menjadi merah muda yang kaya. Sihir yang mengerikan membuat murid dari banyak iblis muda tiba-tiba merasa sedikit hampa saat ini. Di bawah pesona seperti itu, bahkan iblis muda yang jauh pun terpengaruh. Dan dari jarak dekat, apakah Ye Xiu bisa menahannya? Pesonanya menjadi semakin menakutkan, dan warna merah muda di sekitarnya menjadi semakin intens. Mei Yin mengangkat bibir merahnya dan tersenyum menawan, adik laki-laki, kemarilah. Saat berikutnya, Mei Yin sedikit bingung, tapi Ye Xiu menghela nafas panjang, membosankan. Ini, suara ini terdengar, itu seperti petir. Suara itu malas, tetapi jatuh ke telinga setiap iblis.
Membosankan, apakah tidak berpengaruh sama sekali? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan mata Kaisar Iblis menunjukkan sedikit keterkejutan. Dan Mo Haoran bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa tidak berpengaruh sama sekali? Mei Yin membeku sesaat. Saat berikutnya, dia tersenyum ringan. Adik laki-laki benar-benar berbeda. Karena itu masalahnya, kakak perempuan tidak akan sopan. Mei Yin memutar-mutar tangan gioknya. Di telapak tangannya, sebuah harpa tiba-tiba muncul. Mei Yin memegang harpa di tangannya. Beberapa dua bagian tubuh bergerak sedikit. Bahkan terlihat lebih menawan. Dan Ye Xiu tetap tidak bergerak. Bahkan mengepalkan tinju. Seolah ingin mengatakan, silakan mulai penampilan Anda. Bukankah ini benar-benar menganggap serius pesona? Selain daya tariknya sendiri, Witch Meiju juga memiliki daya tarik tersendiri. Jika pesona Qin Yue diaktifkan, kemampuan pesona akan sangat meningkat. Dalam keadaan seperti itu, anak ini masih begitu sombong. Apakah itu begitu polos? Dan lang. Mei Yin mendengus dingin di dalam hatinya, Nona Ben tidak percaya, kamu benar-benar tidak tergerak. Mei Yin sangat percaya diri dengan keterampilan menawannya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada iblis laki-laki yang mampu mendukung pesonanya. Dia tidak percaya Ye Xiu bisa melakukannya. Suara piano ada di mana-mana. Dalam sekejap, seluruh pemandangan berubah menjadi gambar yang memesona. Seolah-olah ada malaikat telanjang yang tak terhitung jumlahnya menari di arena. Tidak peduli siapapun, melihat pemandangan ini, tidak mungkin untuk tidak tergerak. Namun, Ye Xiu berdiri diam di tempatnya. Seperti patung. Setelah sekian lama, Ye Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pesona Nona Mei Yin luar biasa, tapi tetap saja sangat membosankan. Membosankan. Apa-apaan, tidak peduli bagaimana Mei Yin mengaktifkan pesonanya. Bagi Ye Xiu seperti pria lurus dengan batangan baja. Tidak melakukan apa-apa, ini palsu. Ye Xiu tersenyum, tetap berdiri, itu benar-benar membosankan. Petik 2, saya pikir Nona Mei Yin pandai vokal, bagaimana dengan ini, saya juga akan bermain untuk gadis itu. Petik 2, ini juga bagus untuk semua orang bersenang-senang. Ye Xiu dengan mengangkat telapak tangan. Xiu, sebuah piano hitam muncul di kaki Ye Xiu. Kaisar bela diri. Bab 1006. Apa? Tunggu. Apa yang Jian Qiuxi katakan barusan? Qin, dia ingin bermain piano. Bagaimana ini bisa terjadi? Jian Qiuxi milik klan Iblis Pedang, bagaimana dia bisa tahu cara bermain piano? Anda harus tahu bahwa di antara iblis, mereka pada dasarnya terlahir dengan bakat, dan iblis biasa tidak akan pernah membuang waktu dengan cara lain. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka yang secara alami cocok dengan cara ini, mereka sama sekali tidak cocok. Bagaimana cara membandingkan dengan sihir lainnya? Apalagi bisa menempuh jalan sendiri dengan baik sudah terpuji, apalagi membuang-buang waktu dengan cara lain. Ini sama sekali tidak masuk akal. Pertama-tama, tidak terlalu banyak energi. Kedua, tidak ada cara untuk membandingkan dengan iblis lain yang lahir dengan cara ini. Jadi siapa yang akan membuang waktu dan energi seperti ini? Kalaupun ada, sangat sedikit. Dan entah otaknya bodoh, atau penjahatnya sangat jahat. Tapi Jian Qiuxi Gengu ini baru berusia sekitar 20 tahun, dan sudah sangat kuat untuk bisa berlatih pedang ke level ini. Jika Anda berbicara tentang Qin Dao, ini tidak mungkin. Tidak percaya, tentu saja saya tidak percaya. Tapi ketika mereka melihat piano di bawah kaki Ye Xiu dan ekspresi percaya diri di wajah Ye Xiu, mereka sepertinya harus mempercayainya. Bisakah dia benar-benar? Apakah Jian Qiuxi ini benar-benar pandai bermain piano? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada penjahat ekstrim yang mahir dalam dua cara di antara para iblis pedang? Melihat ini, Kaisar Iblis menjadi sangat tertarik. Qin, Kaisar Iblis berkata dengan acuh tak acuh, Hua tahukah kamu bahwa dia bisa bermain piano? Bian Hua tersenyum dan berkata, Ayah, anakku berkata bahwa pedang ini tidak mudah mati, tetapi dapat dibawa kepadaku setiap waktu. Kejutan, Kaisar Iblis tidak lagi bertanya, tetapi menatap serius. Dan Mo Haoran mencibir, bermain piano di depan penyihir Meiju. Bukankah ini mencari kematian? Bocah ini, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai seorang jenius yang tiada taranya? Konyol, ketika Mei Yin melihat Guqin di bawah kaki Ye Xiu, keterkejutan muncul di matanya. Kemudian, Mei Yin tersenyum menawan, adik laki-laki.
kamu adalah iblis pedang, tetapi kamu ingin bersaing denganku di piano. Jika aku menang, aku akan menggertakmu. Tentu saja Mei Yin percaya diri. Melihat ras iblis, ada seseorang yang bisa dibandingkan dengan Qin Dao-nya. Kecuali itu adalah keluarga Qin Demon. Apalagi saat ini, klan Qin Demon tidak memiliki kesombongan. Jika Ye Xiu, hanya pedang iblis, bersaing dengannya di piano, itu bukan lelucon besar. Ye Xiu dengan tenang berkata, siapapun yang menang dan siapa yang kalah, tidakkah kamu tahu jika kamu mencobanya? Tidak ada jejak rasa takut sama sekali. Mei Yin mengangkat matanya, tampaknya adik laki-laki saya cukup percaya diri. Baiklah, izinkan saya menunjukkan kepada adik perempuan saya bagaimana adik laki-laki saya begitu percaya diri dengan keterampilan pianonya. Ye Xiu duduk bersila, aura terpancar seketika. Setelah Nilongkin melewati penyamarannya, dia juga tercoreng dengan energi sihir sekarang, jadi dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Silakan, kata Mei Yin sambil tersenyum. Tentu saja dia tidak bisa memimpin. Lagi pula, Qin Dao adalah keahliannya. Ye Xiu tersenyum, oke. Saat berikutnya, wajah Ye Xiu tiba-tiba menjadi dingin. Tatapan tajamnya langsung ke Mei Yin. Segera setelah itu, jari-jari Ye Xiu langsung terhubung langsung ke senar. Tiba-tiba, niat sitar yang kuat disertai dengan energi iblis yang sangat murni tiba-tiba berubah menjadi aura yang tinggi, membunuh Mei Yin secara langsung. Ini hampir seperti semburan dari langit. Biola yang sangat keras. Kini, saat ini, semua iblis terkejut, karena rasa piano ini bahkan telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Bahkan niat pedang Jian Qiuxi tidak akan terlalu berbeda. Apakah itu benar-benar bakat yang menakutkan? Setan tidak bisa mengerti. Dan Mei juga ditembak langsung di saat berikutnya. Suara piano terdengar seperti aliran air, mencoba menelan serangan Ye Xiu dari suara piano. Tapi, kekuatan klan penyihir Mei terletak pada pesona mereka. Kekuatan serangannya bisa dikatakan jauh lebih rendah dari Tian Jiao dari alam yang sama. Bahkan Mei Yin juga sama, dan ketika energi jahat datang, musik dari kedua piano bertabrakan dengan liar. Tapi di bawah tabrakan ini, Mei Yin langsung mengerutkan kening. Bukan karena keterampilan piano Ye Xiu terlalu kuat. Faktanya, keterampilan piano Ye Xiu tidak terlalu berbeda dengan miliknya. Itu adalah serangan biola yang bisa dilepaskan Ye Xiu, jauh di luar imajinasinya. Suara sitar banjir terus terdengar sembrono. Itu benar-benar membuat resolusi seperti spons Mei Yin tampak sangat melebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudut mulut Ye Xiu sedikit berkedut. Ada sejumlah besar penindasan energi iblis, dan selain itu, kekuatan tempur Mei Yin memang tidak sekuat pembangkit tenaga listrik dunia. Oleh karena itu, begitu dia melancarkan serangan yang kuat, akan sangat sulit untuk melawannya. Ini adalah kepercayaan diri Ye Xiu. Saat suara kedua piano bertabrakan, Ye Xiu tetap tidak bergerak di tempat. Adapun Mei Yin, dia mundur beberapa langkah. Ini, ketika semua iblis melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Dalam kompetisi piano, Ye Xiu benar-benar memukul mundur Mei Yin. Ini seperti dongeng, ekspresi kaget muncul di wajah Mei Yin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana keterampilan pianonya bisa kalah dengan Jian Qiu? Pandangan tegas secara bertahap muncul di mata Mei Yin. Ye Xiu tersenyum ringan dan berkata, "Nona tidak terluka." Pandangan tegas di mata Mei Yin langsung menembak Ye Xiu. Dia tersenyum dingin, adik laki-laki benar-benar luar biasa. Namun, tidak semudah itu mengalahkan adikku. Saat berikutnya, tapi ku dengar, suara piano yang dingin dan keras terdengar tiba-tiba. Suara piano langsung berubah menjadi ular berbisa yang sangat besar. Ular berbisa itu menyalakan taringnya yang tajam. Aura menakutkan naik hampir seketika. Pada saat yang sama, di samping Mei Yin, avatar muncul, dan pola ruang dan waktu menyala satu demi satu. Itu nyata, Ye Xiu melihat ini. Itu tidak terlalu mengejutkan. Sebaliknya, 10 jari ditempatkan dengan tenang di senar. Tapi melihat ular berbisa itu menukik dalam sekejap, membawa kekuatan ruang dan waktu, sesaat itu sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, Ye Xiu tersenyum ringan, sepertinya Nona Mei Yin serius. Itu, bagus, saya tidak perlu menyembunyikannya. Dalam sekejap, nyanyian naga bergema seketika. Segera setelah itu, pola ruang dan waktu di seluruh tubuh Ye Xiu juga menyala. Tiba-tiba, kursi di arena terkejut. Tapi aku melihat naga es hitam besar muncul di arena.
penampilan manusia hidup, seperti naga nyata. Saya melihat bahwa Ye Xiu meraupnya dengan jarinya. Naga ajaib itu meledak ke arah ular berbisa dalam sekejap. Dawei setan naga langit, bum bum bum. Ular berbisa dan naga mengamuk dan bertabrakan bersama. Saat terjadi kontak, getaran yang mengerikan menyebabkan pupil mata Mei Yin tiba-tiba menyusut. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan tumbukan yang kuat telah menyapu seluruh tubuh Viper. Ular berbisa bahkan tidak bisa bertahan 3 napas. Rusak seketika, dan senar di tangan Mei Yin langsung putus. Kekuatan serangan balik mengenai tubuh Mei Yin dalam sekejap. Dia langsung diledakkan. Di depan semua iblis, itu jatuh dengan keras ke penghalang arena seni bela diri. Langsung, pingsan. Ye Xiu menyingkirkan Nilongkin, bangkit perlahan, dan perlahan datang ke sisi Jian Changtian di depan semua iblis yang masih tercengang. Aura itu, mata, seolah-olah mereka tidak menaruh apapun di mata mereka. Kaisar Bela Diri, Bab 1007. Pertempuran ini benar-benar mengejutkan para iblis. Baru pada saat ini mereka mengerti. Bakat Ye Xiu mungkin jauh di luar imajinasi mereka. Itu bahkan merusak beberapa persepsi mereka tentang bakat. Usia tulang 20-an tidak hanya memiliki kemauan yang luar biasa dan mampu menahan pesona Mei Yin, tetapi juga, sebagai iblis pedang, dia mahir dalam arti piano. Selain itu, yang mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik adalah hal yang sama. Ye Xiu bisa dengan jelas merasakan prestise naga yang kuat dalam niat piano Ye Xiu tadi. Long Wei, Anda harus tahu bahwa hanya iblis naga hitam yang hadir yang dapat memiliki kekuatan naga-naga hitam. Selain itu, bahkan untuk klan iblis naga hitam, hanya ada jejak darah naga iblis hitam di dalam darah mereka, yang bisa dikatakan sangat lemah. Ye Xiu bisa meledak menjadi kekuatan naga. Hanya ada 2 penjelasan, entah itu diberikan oleh klan naga hitam, atau bakatnya cukup kuat untuk meniru Long Wei. Yang pertama tidak mungkin, klan naga hitam adalah salah satu ras Warcraft paling kuat di bawah Dewa Iblis. Tidak banyak monster yang bisa menyaingi Dark Dragon Clan. Anjing Sen yang berekor 9 adalah salah satunya. Selain itu, klan naga hitam sama sekali tidak muncul di bawah alam dewa dan iblis. Karena itu benar-benar menodai darah bangsawan mereka. Oleh karena itu, Ye Xiu tidak mungkin mendapatkan penganugerahan dari klan naga hitam. Selain itu, betapa mulianya klan naga hitam, bagaimana mungkin memberikan kekuatan darahnya sendiri kepada klan lain. Maka itu hanya bisa menjadi tipe kedua. Tapi tipe kedua bisa disebut melawan langit. Simulasikan kekuatan naga dari klan naga hitam. Ini hanya melawan langit. Long Wei adalah salah satu kekuatan terkuat dari ras iblis. Bagaimana pemahaman yang tak terbayangkan diperlukan untuk mensimulasikan kekuatan semacam ini? Tak terbayangkan, pertempuran ini berakhir terlalu cepat. Itu juga berakhir sehingga semua iblis di seluruh alam iblis kaisar memperhatikan pemuda bernama Jian Qiuxi ini. Semua ini sungguh luar biasa. Dan setelah pertempuran ini selesai, Ye Xiu juga kembali ke kediamannya. Untuk pertempuran berikutnya, dia dapat mengatakan bahwa dia hampir tidak memiliki banyak tekanan. Kecuali Mo Haoran. Larut malam, sosok sutra hitam muncul di kamar Ye Xiu. "Nenek, bisakah kamu membiarkanku tidur dengan tenang?" Sudut mulut merah Bianhua sedikit bengkok. Kekenyalannya terlihat samar, sangat putih di bawah sinar bulan, dan kaki sutra hitamnya yang panjang juga menarik lamunan yang tak ada habisnya. Bianhua tersenyum dan berkata, "Melihat setan, mereka masih ingin aku pergi ke kamar mereka larut malam, tetapi kamu sangat tampan dan ingin aku pergi." Ye Xiu, apakah aku seperti itu orang? Intinya aku tidak tahan, menyiksa dan menghancurkanku seperti ini setiap hari, siapa yang tahan? Kilatan main-main melintas di mata Bianhua, atau, kamu tidak berencana untuk kembali? Ye Xiu, ya, tentu saja, ayo, Putri Hua, silakan duduk dan minum teh. Ye Xiu langsung setuju, tidak mungkin, siapa yang membiarkan pegangannya berada di tangan Bianhua. Bahkan jika dia tidak tahan, dia harus menderita. Bianhua duduk di tempat tidur. Ye Xiu bangkit secara refleks. Tapi itu langsung ditahan oleh Bianhua. Bunga putih, sesuatu yang bergetar, dan melekat erat di dada Ye Xiu. Ye Xiu terkejut, cepat ingin mundur. Tidak, jangan lakukan ini. Bianhua tersenyum, ada apa? Aku hanya suka bersamamu. Ye Xiu terdiam. Ye Xiu berkata, Putri Hua, kamu tidak akan menyukaiku, kan? Bianhua tersenyum, bukankah aku cantik?
Ye Xiu terkejut. Cantik, tentu saja dia cantik. Di alam iblis, penampilan Putri Hua secara alami tidak perlu dikatakan. Tapi, bagaimanapun, ada perbedaan antara pria dan wanita, dan saya orang yang sangat jujur. Dianhua perlahan mendekat. Fin di mulutnya meludah ke telinga Ye Xiu. Gatal, itu bahkan lebih berkembang. Karena cantik, mengapa kamu begitu takut padaku? Aku tidak akan memakanmu. Ye Xiu memperhatikan Dianhua mendekat sedikit, dan kaki sutra hitam panjang itu langsung pergi tidur. Ini. Ye Xiu tidak tahan lagi. Tidak ada cara untuk bermain seperti ini. Putri Hua, ini tidak baik. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memanggil seseorang. Dianhua tersenyum, tidak ada seorang pun di sini. Mereka semua setan, tidakkah kamu percaya aku menelepon? Ye Xiu, petik 2, saya tidak peduli untuk bermain seperti ini. Anda tidak akan pernah meminta saya untuk mengorbankan tubuh murni saya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xiu sama sekali bukan orang seperti itu. Dianhua berbaring dengan lembut, dengan kepala di pelukan Ye Xiu. Namun, dia menutup matanya dengan sangat nyaman. Jangan bergerak, biarkan aku berbaring. Itu saja. Ye Xiu dengan kaku mempertahankan posisi duduk yang aneh selama 1 jam penuh. Dianhua bangun mengantuk. Bangun perlahan. Ya, aku tidur dengan sangat nyaman kali ini. Terus bekerja keras. Biarkan aku melihat bagaimana kamu telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Aku akan datang menemuimu besok. Ye Xiu, tidak mungkin. Lagi, bunga pantai lainnya terbang keluar dari jendela. Di bawah sinar bulan, sudut mulutnya perlahan terangkat, lalu menghilang di depan jendela. Dan saat ini, di halaman pangeran, Mo Haoran membanting tinjunya dengan keras di atas meja batu. Seluruh istana kekaisaran bergetar hebat. Pedang ini sudah mati. Sekarang pengaruh Ye Xiu tidak di bawah pangerannya sama sekali. Bahkan bisa dikatakan berada di atasnya. Apalagi, bahkan Mei Yin pun dikalahkan. Berantakan sekali. Suara jernih terdengar. Mengapa pangeran begitu marah? Orang yang datang adalah Long Haotian. Long Haotian tersenyum. Pedang ini benar-benar luar biasa. Itu masih mahir di piano, dan bahkan memancarkan jejak kekuatan naga yang mengejutkanku. Petik 2. Namun, jika aku bertemu dengannya di pertempuran besok jangan khawatir, pangeran, aku pasti akan melakukannya, injak dia di bawah kakiku. Mo Haoran berkata dengan suara yang dalam, jangan remehkan dia. Saat dia dihancurkan oleh Ye Xiu berulang kali, Mo Haoran harus mulai memperhatikan bangunan Ye Xiu. Long Haotian tampak percaya diri, dan berkata sambil tersenyum, aku, Long Haotian, akan mati atau cacat. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa memancarkan kekuatan naga, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga naga hitamku? Petik 2. Lagi pula, aku memiliki darah naga iblis. Kekuatan naga cukup untuk menghancurkannya. Mo Haoran mati dengan kedua tinju mati terus. Oke, jika kita benar-benar bertemu besok, pukul saja dengan keras, tinju dan kaki tanpa mata, dengan aku di sekitar, tidak ada yang berani mempermalukanmu. Long Haotian membungkuk sedikit, sudut mulut terangkat sedikit, dan senyum yang sangat menawan muncul. Pangeran, jangan khawatir, semuanya ada padaku. Keesokan harinya, 4 besar telah dikeluarkan. Sekarang akhirnya di final, dan pemimpin juga akan menentukan pemenangnya dalam 2 hari ini. Pertempuran hari ini tidak diragukan lagi adalah hal yang dinantikan oleh para iblis. Terutama pertempuran berikutnya Ye Xiu. Siapa yang akan dia temui? Seiring berjalannya waktu, Kaisar Iblis tiba. Semifinal akhirnya dimulai. Dan daftar pertempuran pertama, Penatua Mo Feng juga berbicara perlahan, Jian Qiuxi vs. Long Haotian. Kaisar bela diri. Bab 1008, Jian Qiu mati melawan Long Haotian. Tiba-tiba, terjadi keributan. Jian Qiuxi bertemu Mei Yin kemarin, tapi hari ini dia menghadapi Long Haotian lagi. Long Haotian menanggung darah naga iblis, dan kekuatannya cukup kuat dibandingkan dengan Mei Yin kemarin. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak pada level yang sama. Long Haotian memiliki kekuatan untuk melompati pertempuran. Kali ini, itu benar-benar menggantung. Jika Ye Xiu bertemu seseorang yang berada di puncak surga 4 kali lipat dewa lain, dia pasti akan menang. Namun saat bertemu Long Haotian, sangat sulit untuk menang di ending ini. Lagi pula,
Teknik kuat Mei Yin terletak pada teknik pesona, dan kekuatan tempur tubuh utama sangat lemah. Oleh karena itu, selama Ye Xiu dapat menahan godaan teknik pesona, dengan mengandalkan kekuatan tempurnya yang kuat, memang ada kesempatan untuk mengalahkan Mei Yin. Tapi Long Aotian tapi diakui sebagai yang terkuat di bawah pangeran. Kekuatannya tidak kuat biasa. Pada saat ini, ada ledakan. Namun, melihat Long Aotian memegang tombak perak, dia segera mendarat dengan kejam di arena. Long Aotian sangat sombong, sangat cocok dengan namanya. Namun, dia juga memiliki modal kesombongan. Lagi pula, kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang, dan di antara generasi muda, dia memang salah satu yang terbaik. Tidak ada yang meragukan kekuatan Long Aotian. Tetapi pada saat ini, tombak panjang di tangan Long Aotian memancarkan cahaya dingin, dan saat berikutnya, tombak itu menunjuk langsung ke Ye Xiu yang masih duduk di kursi. Jian Qiu sudah mati, cepat dan bertarung. Gila, sangat gila. Ye Xiu perlahan membuka matanya. Ada cahaya dingin yang agak tidak nyaman di matanya. Gila, sangat gila. Ye Xiu berdiri perlahan. Tampilan arogansi di matanya tidak ada bandingannya. Itu bahkan memberi iblis perasaan bahwa tidak ada iblis di matanya. Bahkan Long Aotian tidak memperhatikan sama sekali. Ini sangat gila. Ye Xiu bahkan tidak melihat Long Aotian, lalu terbang ke bawah. Melihat ini, Long Aotian secara alami merasa tidak nyaman. Kegilaannya secara alami memiliki kekuatannya sendiri. Ye Xiu ini memang berbakat, tapi dia bahkan lebih gila darinya. Kecuali Mohaoran, satu-satunya yang dia kagumi di alam iblis kaisar ini, tidak ada generasi muda yang berani bersikap sombong di depannya. Long Aotian menatap Ye Xiu dengan ganas. Jian Qiuxi, kamu terlihat gila. Ye Xiu tersenyum, begitulah. Long Aotian, ini gila. Dia bahkan lebih gila dariku, Long Mo. Oke, sangat bagus. Kau anak laki-laki kacau. Long Aotian mencibir. Jian Qiuxi, aku tahu bahwa kekuatan tempur alamimu sangat bagus. Petik 2. Bahkan ketika aku berada di level yang sama denganmu, aku tidak sebaik kamu. Petik 2. Tapi, bagaimanapun, ada celah besar dalam kekuatan antara kamu dan aku. Jika kamu begitu sombong, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ye Xiu mengangkat alisnya. Terus, kamu berani mengatakan bahwa kamu lebih rendah dariku di alam yang sama, jadi mengapa kamu begitu sombong di depanku? Petik 2. Atau kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong di depanku? Apakah kamu sangat malu? Long Aotian menatap dengan marah. Kamu, Ye Xiu tersenyum. Adapun aku, iblis, semakin gila lawanku, semakin gila aku. Selain itu, kamu tidak sebaik aku di alam yang sama, dan kamu masih tidak sebaik aku sekarang. Apakah kamu percaya itu? Lebih gila, dada Long Aotian naik dan turun dengan cepat. Saya percaya Anda bola, ini sangat megah. Bisakah kamu menahan diri? Dan iblis juga terkejut. Di pertandingan berikutnya, situasinya sangat tegang. Tampaknya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selanjutnya. Untuk pertama kalinya, Long Aotian bertemu lawan di Kuang. Tapi dia secara bertahap mencibir. Gila, kan? Selanjutnya, mari berbicara dengan kekuatan bertarung. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda harus gila di depan saya. Dum, Ye Xiu berdiri dengan tenang. Menunggu suara pertempuran dimulai. Segera, suara penatua Mo Feng terdengar. Pertempuran dimulai. Long Aotian segera menyapu tombak di tangannya. Pada saat berikutnya, suara nyanyian naga yang menakutkan membumbung tinggi ke langit. Energi iblis yang mengerikan muncul di belakang Long Aotian seolah berubah menjadi hantu naga iblis. Long Aotian tersenyum dingin, biarkan aku melihat ibu kota sombongmu. Wajah Ye Xiu menjadi dingin. Terserah kamu. Saat berikutnya, Ye Xiu menggenggam api di belakangnya. Energi pedang yang menakutkan terpancar hampir secara instan. Hanya dalam sepersekian detik, Ye Xiu benar-benar menghilang di tempatnya. Menembak langsung ke arah naga yang membubung ke langit. Semua iblis terkejut. Ye Xiu sebenarnya melancarkan serangan lebih dulu. Ye Xiu datang ke langit di atas Long Aotian. Pedang yang menakutkan, seperti langit yang jatuh, langsung ditekan. Energi jahat yang berputar terus melonjak di atas tubuh pedang, meledak dengan cahaya dingin seperti neraka. Pada saat yang sama, Long Aotian mendengus dingin. Konyol, tombak itu langsung menusuk. Dalam sekejap, naga hitam mengikuti tombak dan menyapu ke arah Ye Xiu. Tapi bisa dilihat bahwa dalam kehampaan, pedang dan tombak langsung bertabrakan.
Saat kontak, ekspresi Long Ao Tian berubah. Dalam niat pedang ini, selain merasakan penindasan energi iblis, dia juga merasakan kekuatan pedang yang sangat kuat. Dan pedang ini mungkin mengenai tombaknya seperti batu. Kekuatan yang begitu kuat, cahaya sedingin es melintas di mata Long Ao Tian. Tapi bagaimana dia bisa dihancurkan oleh Ye Xiu? Jika Anda benar-benar kempes, bagaimana Anda bisa mengacau setelah Anda kembali? Dalam sekejap, Long Wei mulai meroket. Kekuatan naga ajaib berdampak gila pada Epi. Ledakan, Ye Xiu segera dikirim terbang. Lihat di sini, semua iblis menggelengkan kepala. Tampaknya Jian Qiuxi bukanlah lawan Long Ao Tian. Pandangan yang sangat arogan melintas di mata Long Ao Tian. Hanya kekuatan seperti ini, kamu masih sangat sombong di depanku, beraninya kamu. Petik 2, hahaha. Long Ao Tian melihat ke tempat Ye Xiu diledakkan. Namun, Ye Xiu menstabilkan sosoknya dalam sekejap. Dan yang mengejutkan semua iblis, Ye Xiu tidak memiliki luka di tubuhnya. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda gangguan. Long Ao Tian juga sedikit terkejut. Tidak terluka, Ye Xiu menjentikkan pergelangan tangan yang memegang pedang. Lalu dia menatap Long Ao Tian dengan tenang. Kekuatannya tidak buruk, tapi masih kurang panas. Kekuatan semacam ini memang memiliki modal yang gila. Tapi hanya di depanku, kamu tidak cukup. Kalimat ini seperti mengomentari Long Ao Tian. Seolah-olah Ye Xiu baru saja menguji. Ini secara alami membuat Long Ao Tian semakin marah. Dia sangat diremehkan. Pada saat ini, Ye Xiu perlahan mengangkat pedangnya yang berat. Tatapannya yang semakin tenang membuat iblis semakin terlihat gila. Ye Xiu menatap Long Ao Tian. Karena kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi gila di depanku. Petik 2, kalau begitu, tidak perlu bertarung dalam pertempuran ini terlalu lama. Petik 2, tanpa 5 gerakan, kamu pasti akan kalah. Kalimat ini benar-benar mengejutkan semua iblis. Tidak lebih dari 5 gerakan. Bagaimana bisa? Pada saat ini, seluruh bidang seni bela diri mulai bergetar seketika. Energi jahat yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan di atas tubuh Ye Xiu. Dan kisetan ini secara bertahap berkumpul bersama. Terakhir, energi iblis yang membuat jantung iblis berdebar. Itu benar-benar berubah menjadi naga besar. Naga ajaib perlahan membuka matanya, dan melihat ke bawah. Dengan ganas, Kaisar Bela Diri. Bab 1009, semua iblis membuka mata mereka satu demi satu, dan kekuatan naga yang tak terbayangkan mengamuk dalam sekejap. Bahkan yang terkuat di antara iblis sedikit gemetar di hati mereka. Kekuatan naga yang menakutkan tampaknya membuat semua iblis menjadi rendah hati seperti debu dalam sekejap. Naga besar itu melonjak di udara. Ini seperti naga sungguhan yang turun ke dunia, memandang rendah segala sesuatu di dunia dengan jijik. Seolah-olah congkak, naga ajaib memadat dengan panik, dan mengeluarkan napas naga yang menakutkan. Seluruh arena diselimuti kegelapan tergelap. Seolah-olah, dalam kegelapan, hanya ada rasa takut. Pada saat ini, bahkan murid Long Ao Tian, yang memiliki jejak darah naga iblis, gemetar hebat saat melihat bayangan raksasa naga iblis. Darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan tanpa sadar. Bagaimana? Membawa darah naga iblis yang kuat, dia adalah keturunan naga iblis, dan Ye Xiu hanyalah iblis pedang, jadi bagaimana dia bisa merasa takut, bahkan takut akan darahnya. Long Ao Tian tidak mempercayainya, kecuali Ye Xiu benar-benar memiliki darah naga. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin naga yang sangat mulia memberikan darah pada Ye Xiu? Terlebih lagi, selain dunia dewa dan iblis, di mana lagi di dunia ini ada naga ajaib? Long Ao Tian meraung keras, Jian Qiuxi, kamu sangat berani, kamu berani melepaskan kekuatan naga di depan klan naga hitamku. Petik 2, kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan naga dari klan naga hitam kita tidak dapat dicubit. Dengan naga palsumu, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Long Ao Tian sombong, meski dia takut, mulutnya tetap mengatakan ya. Sombong sekali, dia tidak diragukan lagi penuh percaya diri dalam darahnya. Saat berikutnya, tombak panjang itu mengayun. Di kehampaan di depan Long Ao Tian, energi iblis tak berujung juga meletus, dan bahkan darah di seluruh tubuh Long Ao Tian tiba-tiba mendidih, dan pembuluh darah meledak, memancarkan kekuatan naga yang kuat, semua berkumpul di depan hantu besar di dalam hantu naga ajaib. Hal yang sama adalah bayangan naga ajaib. Dalam kehampaan, dua naga hantu berdiri saling berhadapan. Long Wei yang menakutkan bertabrakan dengan gila.
Hanya saja para iblis terkejut. Ketika kekuatan naga Long Aotian bersentuhan dengan kekuatan naga Yesiu, ada perasaan tertekan. Mungkinkah Yesiu benar-benar menanggung darah naga asli? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yesiu dingin, seperti mata naga, menantang. Dia melihat ke sudut mulut Long Aotian dengan sedikit lengkungan es. Pada titik ini, apakah kamu masih berpikir bahwa naga palsumu dapat dibandingkan dengan naga ajaibku? Petik 2. Kalau begitu, sebaiknya aku membiarkanmu melihatnya dengan baik. Petik 2. Weng Long Long. Ho ho ho. Nyanyian naga mengguncang langit, naga hitam membuka mulutnya yang besar, dan hawa dingin yang menakutkan langsung menyebar ke segala arah. Naga es. Yesiu mengusap Epi di tangannya, dan saat berikutnya, langkah kakinya menginjak arena dengan keras, dan segera mendarat di bayangan naga besar. Yesiu berdiri dengan tenang di punggung Long Ying, menunggangi Long Ying, menebas dengan pedangnya yang berat, dan langsung membunuh Long Aotian. Naga raksasa itu datang untuk membunuh. Wajah Long Aotian berangsur-angsur menjadi ganas. Aku tidak percaya, lagi pula, aku membawa darah naga. Pembuluh darah membengkak seluruhnya. Ini seperti naga raksasa yang muncul di tubuh Long Aotian. Dan Long Aotian juga menikam dengan tombak panjangnya, dan berlari menuju Yesiu dengan naga raksasa itu. Yesiu menatap kosong. Bahkan dapat dikatakan bahwa hantu naga ajaib Long Aotian benar-benar diabaikan. Saat berikutnya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar tiba-tiba. Boom boom, boom. Di tengah ledakan dahsyat, kedua naga itu bertabrakan dengan dahsyat. Long Wei yang menakutkan memukul lagi dan lagi. Di bawah dampak ini, sebaliknya, bukan Long Aotian yang pada awalnya dianggap iblis untuk mendapatkan keuntungan. Itu Yesiu. Yesiu berdiri di atas naga, mendorong naga hantu Long Aotian lagi dan lagi. Di sisi lain, Long Aotian, dengan wajah jelek, juga merupakan hantu naga ajaib, tapi dia sama sekali bukan lawan Yesiu. Setiap kali Long Wei ditekan dengan kuat, dia bahkan tidak bisa mendekati Yesiu. Ini membuat Long Aotian merasa dirugikan. Selalu hanya saat dia menggunakan Long Wei untuk menghancurkan iblis lain. Tapi belum pernah sebelumnya, dia begitu kecewa padanya. Apalagi lawannya juga naga. Kamu tidak ingin mengalahkanku. Long Aotian meraung marah. Tulang di seluruh tubuh retak. Tapi sepertinya ada potongan sisik naga hitam yang muncul di sekujur tubuh Long Aotian. Dan sosoknya juga berubah dengan cepat. Dragonisasi. Transformasi naga iblis adalah kekuatan supernatural yang sangat kuat dari klan naga hitam. Mengandalkan kekuatan darahnya sendiri, dia berubah menjadi seekor naga. Apakah itu kekuatan atau Long Wei? Itu akan meroket dalam waktu singkat. Tentu saja, transformasi naga iblis juga memiliki reaksi yang sangat besar. Lagi pula, klan naga hitam bukanlah klan naga iblis yang asli. Hanya bisa dikatakan darahnya sedikit. Dan reaksinya adalah setelah transformasi naga ajaib berakhir, ia akan kehilangan semua kekuatan tempurnya. Long Aotian ditutupi sisik naga, seperti naga sungguhan yang berdiri di medan pertempuran. Dan pada saat itu, Long Wei yang menakutkan meroket lebih gila lagi. Melihat ini, Yesiu tidak melihat banyak perubahan di matanya. Dengan peningkatan tiba-tiba Long Wei, ditambah dengan fakta bahwa kekuatan fisik Long Aotian juga meningkat pesat, Yesiu memang ditekan untuk sesaat pada pertama kalinya. Long Aotian ditembak jatuh. Yesiu mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, dan hantaman yang kuat segera menjatuhkan Yesiu. Ledakan. Yesiu mendarat dengan keras di arena. Ada banyak desahan dari sekitar. Sungguh. Lagi pula, alamnya cacat. Bahkan roh naga Long Aotian ditekan oleh Yesiu. Namun, kekuatan Long Aotian setelah transformasi naga ajaib langsung meroket. Di bawah peningkatan yang mengerikan. Bahkan jika Yesiu memiliki kekuatan penekan, dia tidak bisa menjadi lawan Long Aotian. Long Aotian berdiri tegak. Tatapannya terkunci pada Yesiu yang terlempar ke tanah dengan bercanda. Long Aotian tersenyum. Kupikir kamu punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hahaha, Jian Qiushi, jika kamu memiliki kekuatan ini, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Long Aotian berada di atas angin, dan akhirnya dia bangga. Bagi Yesiu, wajar untuk berbicara dengan dingin. Hanya, Yesiu tiba-tiba mencibir seperti Jiu Yuhan Kuan. Hehehe, segera setelah itu, aura di tubuh Yesiu mulai melonjak dengan liar. Memang, kekuatan tempur Yesiu tidak sebaik Long Aotian. Pada awalnya,
Ye Xiu bisa menang karena penindasan energi iblis dan penindasan energi naga magis. Oleh karena itu, Long Haotian tidak bisa menahan serangan Ye Xiu di awal. Long Haotian menyipitkan matanya sedikit. "Apa yang kamu tertawakan?" Ye Xiu menggelengkan kepalanya. "Aku menertawakanmu? Mengira aku lebih unggul, tapi aku tidak tahu, ini hanya pemanasan." "Kakak," Ye Xiu memutar lehernya, berdetak, mata dingin menatap Long Haotian. Detik berikutnya, energi jahat yang menakutkan melonjak liar di atas tubuh Ye Xiu. Dan setiap bagian dari kulit Ye Xiu mulai menghitam dalam sekejap. Kegelapan yang paling gelap, dan nafas dari tubuhnya terus berputar. Melonjak, Ye Xiu perlahan mengangkat kepalanya. Mata berubah menjadi hitam pekat saat ini. Dan tubuh fisiknya telah sepenuhnya berubah menjadi hitam saat ini. Tubuh Iblis. Kaisar Bela Diri. Bab 1010. Tubuh Roh Iblis. Ketika semua setan melihat energi jahat Ye Xiu jatuh sembarangan dan tubuhnya yang benar-benar berubah menjadi hitam. Ekspresi ngeri muncul di matanya. Pertama kekuatan naga iblis, dan kemudian tubuh roh iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh roh iblis adalah fisik eksklusif dari keluarga roh iblis. Meski konon tubuh roh iblis memiliki efek mampu meroketkan energi iblis dalam waktu singkat. Tetapi Anda harus tahu bahwa status klan iblis tidak tinggi di antara klan iblis, dan bahkan kali ini tidak ada klan iblis di konferensi Kaisar Iblis. Ini bukan karena tubuh roh iblis tidak kuat. Itu karena keluarga roh iblis telah dikutuk sejak lama, dan dikatakan bahwa itu adalah kutukan dari Dewa Iblis. Oleh karena itu, keluarga iblis telah ditekan sepanjang waktu, dan meskipun mereka memiliki tubuh roh iblis, energi iblis yang dapat mereka pegang terlalu lemah. Bahkan dengan tubuh roh iblis, pada level yang sama, itu sama sekali bukan lawan dari ras iblis yang sama. Dan semua ini karena kutukan yang mengerikan itu. Oleh karena itu, klan roh iblis dapat dikatakan sangat lemah sekarang. Bukan tidak mungkin bahkan mengatakan bahwa itu adalah keluarga terlemah di antara iblis. Dan jika dia ingin memiliki tubuh roh iblis, kecuali dia lahir dari klan iblis pedang dan roh iblis. Namun meski begitu, kemungkinan terlahir dengan tubuh iblis bahkan kurang dari 1%. Ditambah dengan kutukan roh iblis, ras asing tidak mungkin menikah dengan keluarga roh iblis. Oleh karena itu, situasi ini hampir dapat dikatakan tidak ada. Tetapi jika Anda benar-benar memiliki tubuh roh iblis, itu sangat menakutkan, karena dia bukan anggota keluarga iblis, jadi tidak ada yang namanya kutukan. Selain itu, tubuh iblis sebenarnya adalah fisik yang sangat mesum di antara banyak iblis. Memiliki tubuh roh iblis, hampir dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam yang sama. Inilah mengapa klan roh iblis dikutuk sebelumnya. Klan iblis terlalu kuat, dan pada akhirnya, klan iblis malah ingin bersaing memperebutkan posisi Dewa Iblis. Sangat disayangkan bahwa setelah kekalahan Raja Klan Iblis, dia secara alami dihukum oleh murka Dewa Iblis. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Ye Xiu, dengan kekuatan yang luar biasa, sebenarnya memiliki tubuh terlarang, tubuh roh iblis. Ini hampir membalikkan semua kognisi iblis. Dengan kekuatan iblis pedang kecil, ada begitu banyak rahasia dalam dirinya. Itu tidak bisa dipercaya. Setelah transformasi naga, mata Long Haotian berkilat liar. Pada saat ini, rambut hitam Ye Xiu terangkat tinggi, seperti iblis tertinggi, dan matanya yang sangat hitam seperti tatapan neraka. Dia tidak berani menggunakan kekuatan tubuh iblis sebelumnya karena jantung iblis tidak dapat ditekan. Tapi sekarang benih hati iblis untuk sementara ditekan oleh kekuatan Bai Yue Guang. Selama itu tidak melebihi batas yang bisa dia tanggung, bahkan tubuh roh iblis tidak akan terlalu mempengaruhinya. Setelah Ye Xiu menjadi hitam, kedua mata dan wajahnya menjadi semakin ganas. Long Haotian menggulung jakunnya. Segera, dia mengambil kekuatan setelah transformasi naga dan langsung pergi ke Ye Xiu dengan tombak panjang. Sudut mulut Ye Xiu sedikit melengkung, memperlihatkan senyum yang sangat jahat. Saat senyuman ini muncul, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba mulai runtuh dengan gila-gilaan, dan kemudian kegelapan yang menakutkan langsung menyelimuti ruang ini dalam kegelapan cahaya abadi. Tapi Ye Xiu benar-benar menghilang dalam kegelapan yang menakutkan ini. Seperti bayangan yang benar-benar menghilang dalam kegelapan. Long Haotian melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa menemukan Ye Xiu sama sekali. Ye Xiu sudah memiliki energi iblis paling murni, ditambah dengan dorongan kuat dari tubuh iblis. Selain itu,
Itu masih merupakan tubuh roh iblis tingkat 6, yang dapat sepenuhnya meledak 12 kali kekuatan energi iblisnya sendiri. Bagaimana dengan Long Hao Tian setelah transformasi naga? Hehehe, tawa seperti hantu terus keluar dari telinga Long Hao Tian. Long Hao Tian dengan panik menyapu dengan tombak di tangannya. Tapi tidak peduli di mana itu hanya kegelapan. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menebas. Ketika Long Hao Tian sadar, Jian Guang sudah dekat. Terburu-buru, Long Hao Tian mengangkat senjatanya untuk memblokirnya. Ledakan dahsyat yang disebabkan oleh kontak itu segera bergema. Semua iblis hanya bisa melihat tombak panjang tersapu dalam sekejap. Itu sangat mendarat di platform kompetisi. Dan kemudian ada jeritan-jeritan. Saat ini, Patriark klan Naga Hitam tidak bisa duduk diam. Kaisar Iblis, putra ini melukai sesama iblis, dia harus dihentikan. Namun, Kaisar Iblis berkata perlahan, menurut aturan konferensi Kaisar Iblis, jika Anda tidak menyerahkan diri, tidak peduli siapa Anda tidak dapat menghentikan konferensi Kaisar Iblis untuk melanjutkan. Patriark dari klan Naga Hitam mengepalkan tinjunya dengan erat. Tapi Kaisar Iblis telah membuka mulutnya, dan bahkan dia tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, setelah berteriak sekitar 10 napas, energi sihir gelap baru saja menghilang secara bertahap. Dan ketika semua iblis melihat pemandangan di atas arena seni bela diri, mereka semua membeku di tempat. Tapi Yesiu sedang memegang pedang berat di tangannya, dan dapat dikatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki sedikit luka di tubuhnya. Di sisi lain, Long Hao Tian memiliki bekas pedang di sekujur tubuhnya. Bahkan tulang orang mati pun bisa terlihat. Penampilannya bisa dikatakan sangat menyedihkan. Yesiu berdiri di depan Long Hao Tian. Dia berkata dengan dingin, "Sekarang, kamu masih belum menyerah." Hah? Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah pedang bergerak ke arah dada Long Hao Tian dan ingin menamparnya. Long Hao Tian berkata dengan gemetar, Aku mengaku kalah." Boom! Long Hao Tian jatuh dengan keras di arena, dan setelah dia selesai mengucapkan kalimat terakhir, dia pingsan sepenuhnya. Yesiu menyingkirkan pedang yang berat itu. Tubuh roh iblis juga kembali ke wujud aslinya. Baru saja, semua gerakan Long Hao Tian memiliki efek fatal. Tentu saja Yesiu tahu bahwa Long Hao Tian sengaja mengincarnya. Jadi dia dihukum sedikit. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh Long Hao Tian cukup berbaring di tempat tidur selama 10 hari setengah bulan. Yesiu dengan tenang pergi. Mo Haoran menatap punggung Yesiu. Saya sangat marah sampai gemetar. Orang ini benar-benar selamat darinya lagi. Dan itu hampir seperti postur menghancurkan Long Hao Tian. Dianhua menyeringai. Itu benar-benar tidak mengecewakanku. Yesiu kembali ke sisi Jian Changtian. Terlepas dari tatapan lain, dia duduk dengan tenang. Dan Long Hao Tian hanya bisa dibawa pergi dengan putus asa. Akhir dari pertempuran ini bisa dikatakan tidak terduga oleh semua iblis. Kekuatan naga, ditambah tubuh iblis. Kekuatan yang sangat kuat, itu semua hanya pada Yesiu saja. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah puncak dari gunung es Yesiu. Pertempuran Mo Haoran segera dimulai. Tetapi, lawan hanya meninggalkan pertempuran, dan semua iblis menantikan pertempuran besok. Karena besok, antara Mo Haoran dan Yesiu, pemenang akhir pasti akan ditentukan. Dan pada akhirnya Mo Haoran, yang dikenal sebagai pangeran terkuat di alam Kaisar Iblis, penjahat terkuat. Kuda hitam besar baru inilah yang menyegarkan pengetahuan semua iblis hanya dalam beberapa hari, dan akan memenangkan kemenangan terakhir. Semua ini akan menjadi tidak diketahui mulai sekarang. Akhir hari, seluruh Kaisar Iblis menjadi gila karenanya. Dan ini, hanya karena satu orang. Itu Yesiu. Bersambung.